Oke, kita mau bedah buku, yaitu bukunya ini. It is Bad or Good Habit. Oke. Mungkin kita langsung aja membahas kisah dari William Tanuwijaya. Oke, teman-teman tahu nggak siapa itu William Tanuwijaya? Oh, kalau aku sih belum ya. Berarti Sama belum. dari buku ini William Tanuwijaya itu owner dari Tokopedia, dia pencetus Tokopedia. Nah, tapi perjalanan dia menciptakan Tokopedia itu juga tidak mudah ya teman-teman. Dia itu berasal dari keluarga yang tidak berada dan rumahnya juga tidak di tengah kota. Nah, tapi ketika dia kuliah semester berapa gitu, ayahnya jatuh sakit kemudian meninggal, yang mana mau nggak mau dari situ dia harus mencari biaya pendidikan sendiri, tapi dia terkendala karena keuangan ibunya itu tidak sestabil itu. Akhirnya ketika kuliah dia berusaha untuk mencari beasiswa, kemudian ketika dia lulus dia berusaha mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan itu tidak dia lakukan hanya pekerjaan kantoran saja. Ketika malam hari dia mencoba melakukan web design, seperti mendesain website, terus kemudian merancangnya menjadi sebuah e-commerce. Nah, dari situ dia itu bukan dikucilkan, dia itu diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Diremehkannya seperti, masa iya kamu bisa bikin website, kamu bisa bikin e-commerce yang akan mendunia, padahal jurusan kuliah yang kamu ambil itu tidak sejalan dengan mimpimu gitu. Tapi dari omongan orang-orang tersebut, akhirnya William ini berusaha membuktikan kepada mereka bahwa dia itu bisa, dan ternyata setelah melewati berbagai rintangan akhirnya mendapatkan investor dari luar untuk membiayai websitenya itu tadi. Nah, dari sini kan bisa diambil kesimpulan bahwa jangan mudah menyerah ketika kita diremehkan oleh orang lain. Menurut Mbak Fadila dan Mbak Dewi, setuju nggak dengan statement itu? Aku sih setuju gitu, karena pasti orang yang mau sukses itu pasti ada cobaannya, dan orang yang sukses itu juga punya proses gitu. Jadi prosesnya Pak William ini tadi kan, prosesnya ini kan mungkin bisa dibilang sulit gitu, karena dari prosesnya itu dia sudah mungkin di awalnya dia kehilangan orang tuanya, terus dia juga diremehkan orang, apalagi diremehkan itu, remehan orang itu bisa membuat seseorang yang awalnya mau fokus mengejar karir atau mengejar apa yang dia inginkan itu bisa terhambat gitu. Dan ternyata Pak William ini dia fokus, dan dia juga dia itu nggak pantang menyerah meskipun sudah diremehkan, sudah dibilang kamu itu lulusan gini, tapi dia tetap fokus mengejar apa yang dia inginkan. Dia usaha, apapun yang dia bisa itu dia lakukan gitu. Ternyata dari usahanya itu, dari proses itu, dia menemukan investor itu, dan akhirnya sekarang dia menjadi CEO dari Tokopedia, e-commerce Tokopedia yang notabene sekarang e-commerce besar yang semua orang pasti tahu. Kebanyakan orang pasti percaya akan e-commerce itu gitu, karena ya dari e-commerce itu mempermudah kita untuk mungkin belanja, mungkin melakukan transaksi jual beli yang mungkin jauh tapi bisa kita beli gitu. Jadi dari cerita itu ya kita jangan mendengarkan apa kata orang yang negatif gitu. Mungkin boleh kita mendengarkan buat koreksi, atau mungkin kita ada salah atau apa, tapi kalau yang negatif gitu itu kita bisa bilang hiraukan aja gitu, fokus aja akan apa yang mau kamu tuju, dan usaha terus, dan jangan lupa diiringi dengan doa. Oke, terima kasih Mbak Fadila atas
feedback dari cerita Pak William ini. Mungkin menurut Mbak Dwi ada feedback yang positif dari cerita Pak William ini? Ya mungkin ya omongan orang itu benar kata Mbak Fadila ya, kadang omongan orang bisa mematahkan semangat kita gitu ya. Tapi karena kita membalas dendam dengan cara yang baik itu ya gitu, kita membuktikan kalau misalnya kita itu bisa loh, kita bisa mencapainya, dan kita mungkin karena kita sudah mencapainya dan berhasil itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga loh, kayak tadi kan Bapak William dan membuka website itu dia bisa membantu UMKM juga. Jadi kesimpulannya yaitu ketika kita diremehkan oleh orang lain itu jangan keburu kita untuk menyerah dulu. Buktikan, kalau bahasa kerennya itu beli aja omongan orang itu. Beli omongan orang itu sehingga dia tuh malu bahwa kita itu bisa membuktikan apa yang dia bilang tadi. Terus dan Pak William ini juga kan membuka Tokopedia itu ketika dia masih muda, dan kita pun sebagai anak muda juga patut mencontoh semangat Pak William, karena kita tuh nggak boleh menyanyiakan masa muda kita dengan cuman belanja, terus liburan, terus minta ini itu ke orang tua. Jadi daripada mungkin masanya udah usah kali ya buat kita, udah usai untuk minta-minta belanja, pergi-pergi jauh mana aja itu. Mungkin saatnya kita untuk ya mengejar apa yang sudah menjadi goals kita ke depannya. Itu sih kalau dari saya, dan jangan cepat menyerah teman-teman. Fokus. Itu loh. Oke, mungkin itu ya yang dari kisah Pak William tadi, banyak pesan dan banyak inspirasi juga yang bisa kita ambil dan kita contoh. Mungkin sudah dulu bedah buku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.